saya merasa jauh jaraknya dengan kalian. Ayo yang di belakang boleh maju. Griselda boleh. Nanti kalau kamu terlalu di belakang dan sendirian takutnya hilang. Ayo maju, yang cewek-cewek boleh maju ngisi yang di depan. Saya undang teman-teman buat bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Bagi Engkau Tuhan, pujian bagimu. Segala hormat kami hanya untuk kemuliaan Nama-Mu. Segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan Nama-Mu. Kita saudara, kita mau puji Dia di tempat ini. Tuhan ada di tengah-tengah tempat ini. Kita mau tinggikan nama-Nya. Haleluya. Dan berseru, kuduslah Tuhan. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Segala pujian bagi-Mu. Setiap nafas kami mau muliakan-Mu Tuhan. Nafas muliakan-Mu.
ambil waktu sejenak saudara. Kita mau sembah Tuhan di tempat ini. Kita mau tinggikan Tuhan. Haleluya Yesus, Kau Allah kami yang baik Tuhan. Kau besar Bapa, nama-Mu mulia Tuhan. Haleluya, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan Bapa. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap nafas kami mau muliakan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami menyembah. Nama-Mu di atas segala nama, Engkau berkuasa. Sekarang selama-lamanya Engkau. paling dahsyat untuk Tuhan. Haleluya Tuhan, kami anak-anak muda di tempat ini Bapak siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Yang siap dan memuji dan memuliakan nama Tuhan katakan amin. God zero. Dahsyat di tangan. God zero. Dahsyat di tangan Allah. Saya masih mendengar suaranya cuma seperempat. Belum setengahnya belum ada di tempat ini. God zero. Dahsyat di tangan. Haleluya, siap untuk memuji Tuhan. Siap untuk menyorakan haleluya di tempat ini. Kita mau tinggikan nama Tuhan, amin. Haleluya. Haleluya Bapa. Kami siap untuk memuji dan muliakan nama-Mu Bapa. Sebab Kau yang layak kami tinggikan. Kau yang layak kami agungkan. Tuhan kesempatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tangan kami Bapa. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Ya Bapa, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Mari semuanya angkat tangannya, kita mau sorakan haleluya. Angkat tanganku ku sorakan haleluya. Kayak mau nyatakan Nama-Mu berkuasa. Haleluya. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya Tuhan. Kau yang berkuasa selamanya Bapa atas hidup kami Tuhan. Kau Tuhan kekuatan kami. Tuhanlah kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat Tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku.
Haleluya, amin. Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Allah yang berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Mari semuanya kita angkat tangan kita. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu yang berkuasa Tuhan. berkuasa, Di surga dan bumi Tuhan. surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, Berkuasa selamanya. ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Beri kemuliaan yang paling dasar untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Belum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita. Ada yang tahu salah satu tujuan kita hidup enggak? Yang tahu? Ada yang tahu? Kalau menurut saya ya, ini menurut saya, kita cuma sharing aja. Kalau menurut saya, salah satu tujuan kita hidup adalah untuk memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan gak harus dengan pujian dan penyembahan kita yang harus yang kayak gimana. Menurut saya enggak, kita melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan, itu sudah salah satu penyembahan kita terhadap Tuhan. Dan menurut saya Tuhan itu sangat senang dipuji, disembah. Jadi mungkin apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita lewati, dalam pujian dan penyembahan itu ada sebuah jawaban. Yang kita cari itu ada di dalam pujian dan penyembahan kita. Saudara percaya? Amin. Jadi saya waktu doa Pentakosta beberapa minggu yang lalu, beberapa waktu saya seperti merasa itu kayak datang ke gereja, pelayanan dan segala macam itu kayak rutinitas. Udah kayak yus datang nyembah Tuhan. Tapi kayak gak semangat yang dulu waktu kalau teman-teman sudah pernah ikut SMK, setelah kita SMK habis kita dapat sesi pencurahan Roh Kudus itu, di situ tuh penyembahan kayak setelah waktu sesi itu seingat saya hampir 2 jam waktu zaman saya ya, dan itu saya nggak merasakan bosen, nggak merasakan apa ya, malas gitu, kayak ini tadi udah 2 jam loh, perasaan baru bentar deh kayak kurang gitu. Dan itu yang beberapa waktu yang lalu saya nggak rasakan lagi kayak gitu. Tapi waktu doa Pentakosta saya datang, hal itu muncul lagi, saudara. Waktu kita benar-benar datang menyembah Tuhan dengan hati yang rindu, dengan hati yang haus akan Tuhan, semuanya dipenuhi oleh Tuhan. Kehausan kita, kekosongan dalam hidup kita itu
semuanya terpenuhi kalau kita benar-benar cari, kita benar-benar menyembah Tuhan, kita benar-benar memuji nama Tuhan, itu semuanya terpenuhi dan rasanya itu lega banget. Nggak tahu apa ya, tapi rasanya itu lega banget, menyenangkan sekali gitu. Kalau kita nggak tahu kenapa apa yang mungkin ya itu Tuhan penuhi lewat roh kita, itu rasanya menyenangkan sekali dan ya semangat yang dulu itu berkobar-kobar lagi saudara. Ya saya juga rindu teman-teman juga yang sudah ikut SMK, jangan pernah hilangkan roh yang seperti itu, yang selalu semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jesus Christ the mighty I will never be alone when my hope's inside. I know you will shine your light. Mari saya undang teman-teman untuk baik berdiri. Through the storms and raging See, I will never be alone when my hope's inside. I know you will shine your Tidak hamba-Mu Bapa, menyampaikan firman-Mu Tuhan, supaya setiap yang keluar dari
kasih Bapak, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan Yesus. Silakan duduk teman-teman. Shalom God's Ero. Belum semuanya shalom. Kurang semangat shalom. Shalom, puji Tuhan. Ketoknya yang berbicara sebelah sini. Coba yang sebelah sini. Shalom. Cuma Pak Bambang. Coba yang sebelah sini shalom. Cuma Sela. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Masih semangat-semangat semuanya. Nah, tema bulan ini, tema youth kita bulan ini adalah True Worshipper. Jadi diharapkan kita semua sebagai anak-anak muda dapat hidup sebagai penyembah-penyembah yang benar. Dan mendorong kita terus rindu ingin selalu menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, pada minggu ini subtema kita Created to Worship. Kita diciptakan sebagai penyembah. Karena manusia diciptakan sebagai penyembah, diciptakan untuk menyembah, maka secara enggak sadar manusia ingin selalu menyembah sesuatu. Tidak heran muncul kepercayaan-kepercayaan seperti animisme, dinamisme, kepercayaan terhadap nenek moyang. Mungkin nyembah patung-patung, nyembah pohon, nyembah batu, nyembah apa lagi. Nah, bahkan sampai kerinduan manusia untuk menyembah sesuatu yang dianggapnya ilahi, manusia mencari sesuatu untuk disembah dan dianggapnya sebagai kepercayaan. Nah, ada kepercayaan-kepercayaan yang unik, yang disembah itu juga unik-unik. Saya kasih contoh ada 4 yang unik ya. Yang pertama itu penganut Pastafarian. Nah, mereka menyembah makhluk yang namanya Flying Spaghetti Monster. Jadi makhluk ini berbentuk spaghetti dan ada 2 buah bakso di situnya sebagai matanya. Nah, makhluk ini kayak berterbangan di langit-langit dan tidak semua orang bisa melihatnya. Dan mereka menganggap bahwa makhluk ini adalah pencipta alam semesta. Jadi unik-unik, jadi makhluk seperti ini mereka sembah gitu. Lalu yang selanjutnya ada yang disembah sepeda motor Bulet Baba namanya. Nah, letaknya itu di India. Di India itu memang terkenal dengan banyak kuil-kuil. Dan di kuil-kuil yang biasanya disembah itu patung. Tetapi ada satu yang unik yang disembah ini adalah sepeda motor. Sepeda motor milik seorang yang bernama Om Singh Rator yang mengalami kecelakaan pada masa itu. Dan pada waktu sepeda motornya diamankan, di kantor kepolisian, sepeda motornya balik ke tempat kejadian kecelakaan dan itu terjadi berulang kali. Jadi karena hal mistis seperti ini, mereka menyembah sepeda motor ini. Bahkan tak banyak juga orang-orang yang berdoa kepada motor ini supaya apa? Diselamatkan ketika perjalanan jauh dan lain sebagainya. Lalu ada lagi Googleism. Jadi yang disembah adalah Google. Mereka menganggap Google adalah Tuhan. Karena apa? Google itu maha tahu, bisa diakses di mana-mana, bisa diakses kapan saja, bisa menjawab persoalan apapun, tinggal diketik muncul jawabannya. Jadi ada penganut-penganut Google. Nah, terus ada lagi juga yang namanya realisme. Jadi mereka percaya bahwa
alam semesta ini, kehidupan alam semesta ini itu campur tangan dan diciptakan oleh makhluk luar angkasa yang disebut alien. Jadi mereka menyembah alien. Jadi saking kerinduannya manusia untuk menyembah sesuatu yang dianggapnya ilahi, akhirnya ketika manusia melihat sesuatu itu sebagai rasanya ada unsur mistisnya, misterinya, atau ilahi, atau manusia terpesona dengan mungkin hal-hal yang mistisnya. Sesuatu ini bisa disembah karena manusia menginginkan untuk menyembah sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya. Kita sebagai manusia rindu untuk menyembah sesuatu yang lebih tinggi dari kita, yang lebih berkuasa, yang lebih ilahi. Nah, pertanyaannya, apakah kita diciptakan sebagai penyembah? Apakah pada awal penciptaan manusia, Tuhan itu menciptakan kita sebagai makhluk-makhluk penyembah? Kalau kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 15, kalau kita tarik jauh ke belakang ke kisah penciptaan ini, maka kita bukan hanya melihat kisah penciptaan saja, tetapi kita akan menemukan bahwa manusia diciptakan untuk menyembah Tuhan. Seperti kalau kita menelisik di Kejadian 2 ayat 15 ini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya ke dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dalam bahasa Ibraninya digunakan kata abad dan syamar. Nah, kata abad dan syamar ini ternyata juga digunakan sebagai tugas keimaman. Yang kita lihat di dalam Bilangan 3 ayat 7 sampai 8. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel dan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya pada awal kisah penciptaan ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, mereka mempunyai fungsi keimaman juga. Jadi mereka tidak hanya disuruh Tuhan untuk memelihara taman itu, bekerja misalnya mungkin nyangkul-nyangkul atau berternak, berkebun. Bukan hanya menghabiskan waktu untuk hal itu saja. Tetapi ada makna yang lebih dalam lagi, yaitu kata abad dan syamar ini lebih dalam lagi artinya mereka melayani Tuhan. Mereka menyembah, mereka menaati perintah Tuhan. Dan ini paralel dengan Bilangan 3 ayat 7 sampai 8 ini. Jadi ketika Adam dan Hawa diciptakan, mereka juga punya fungsi keimaman. Mereka juga menyembah Tuhan, mereka juga melayani Tuhan. Bukan hanya sekedar kerja macul-macul tok, berkebun, berternak dan lain sebagainya. Enggak, waktu mereka tidak dihabiskan cuma dengan pekerjaan itu saja. Tetapi mereka juga melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, kalau kita baca di dalam Yesaya 43 ayat 7 dikatakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Bahkan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Nah, di dalam Yesaya ini kita bisa melihat bahwa semua manusia diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Bahkan kalau kita baca di 1 Petrus tadi dikatakan bahwa kita ini adalah imamat yang rajani. Kita tahu tugas utama dari seorang imam adalah menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Nah, jadi dari awal kita bisa melihat ya, dari awal kisah penciptaan manusia, Tuhan menggambarkan bahwa manusia diciptakan juga untuk menyembah Tuhan, melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Bahkan kalau kita baca di kitab-kitab selanjutnya, pasti ada yang berbicara tentang penyembahan kita kepada Tuhan. Bahkan di akhir Alkitab kita, di kitab Kejadian pun juga digambarkan di Wahyu pasal 4 dan 5, juga memberikan gambaran mengenai ibadah surgawi. Dan dikatakan bahwa semua makhluk akan menyembah Tuhan. Pada akhirnya semua makhluk
akan menyembah Tuhan. Jadi kita sebagai manusia diciptakan sebagai penyembah. Kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Nah, tetapi biasanya penyembahan ini seringkali kita artikan dengan menyanyi, dengan pujian, menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Dan kadangkala worship ini juga diartikan pada saat kita beribadah doang. Selainnya beribadah ya sudah, itu bukan worship gitu. Nah, namun kita mau belajar bahwa penyembahan itu lebih dari sekedar menyanyi, menaikkan puji-pujian. Memang menyanyi, menaikkan puji-pujian bagi Allah merupakan salah satu bentuk worship, salah satu bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Tetapi maknanya lebih daripada sekedar itu. Bukan berarti karena kita setiap minggunya kita menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, lalu kita adalah seorang worship leader atau kita seorang singer atau kita seorang pemuji, musisi, tamborin dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwa kita adalah seorang penyembah. Tetapi kalau hidup kita di luar ketika kita di hari Minggu terus kita tidak meninggikan Tuhan di dalam hidup kita tidak bisa dikatakan sebagai true worshiper. Karena apa? Karena ya oke lah mungkin kita di mimbar kita bisa memuji Tuhan, kita beribadah kita bisa memuji Tuhan. Tetapi kalau di luar itu kita tidak hidup mempermuliakan nama Tuhan, kita tidak hidup meninggikan Tuhan, maka kita juga tidak bisa disebut sebagai true worshiper. Nah, seperti yang dikatakan Yesus di dalam Matius, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi penyembahan kita kepada Tuhan bukan hanya di bibir saja, tetapi hati kita juga harus mencerminkan bagaimana penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi tenang, yang bagi teman-teman yang mungkin, aku kan gak pandai nyanyi, aku gak bisa menyembah Tuhan. Aku kan kalau nyanyi temponya suka lari kemana-mana, gak ngerti nada, tenang. Tapi kita bisa belajar sebagai penyembah yang benar. Kita semua bisa belajar menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Nah, lalu apa arti dari menyembah itu sendiri? Arti penyembahan, saya kutip dari perkataan Pak Gani Wiono. Menyembah artinya tindakan yang dijiwai oleh kekaguman dan sekaligus kegentaran, penundukan diri serta penghormatan kepada Allah yang berdaulat sebagai tanggapan atas pewahyuan dirinya yang penuh kasih karunia dalam cara yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi worship, menyembah merupakan sebuah tindakan yang dijiwai. Jadi tindakan yang dijiwai ini bukan hanya sekedar tindakan yang kosong. Mungkin kita bisa saja berdoa, kita bisa saja menaikkan puji-pujian, memberikan persembahan. Mungkin yang seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Tetapi apa? Mereka tidak didasari dengan kekaguman, kegentaran, dan penghormatan kepada Tuhan. Jadi inilah yang mungkin disebut dengan tindakan yang kosong. Tindakan yang tidak dijiwai. Tetapi menyembah ini adalah sebuah tindakan yang dijiwai. Jadi tindakan yang disikapi dengan respon hati kita yang benar di hadapan Tuhan. Bukan hanya tindakan juga, kita bisa saja bertindak, tetapi yang penting juga kita harus didasari dengan motivasi hati yang tepat, yang benar. Yaitu apa? Kagum sekaligus gentar. Jadi kita kagum kepada Tuhan atas setiap perbuatannya yang dahsyat dan ajaib. Tetapi di sela kita kagum akan Tuhan, kita juga gentar akan Tuhan, gentar takut akan Tuhan. Jadi kekaguman kita juga dibarengi dengan kegentaran kita akan Tuhan, penghormatan kita kepada Tuhan. Nah,
Jadi di dalam penyembahan ada unsur kekaguman dan kegentaran. Jadi kita nggak bisa menyembah dengan seenaknya sendiri. Kita nggak bisa menyembah Tuhan dengan semaunya kita sendiri. Misalnya contohnya yang simpel, kita pelayanan kita nggak persiapan. Kita pelayanan kita datang telat. Atau kita pelayanan kita nggak mempersiapkan hati kita. Kita memberikan seenaknya saja kepada Tuhan. Itu kita tidak kagum dan tidak gentar kepada Tuhan. Tetapi penyembahan yang benar harus didasari dengan rasa kagum kita kepada Tuhan dan rasa gentar kita kepada Tuhan. Kita menghormati Tuhan sebagaimana layaknya Tuhan layak disembah, layak dihormati. Nah, kita juga harus datang kepada Tuhan dengan apa? Penundukan diri kita dengan rendah hati. Bukan merasa kita datang kepada Tuhan lalu kita merasa, oh Tuhan aku layak karena aku sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi ketika kita menyembah Tuhan berarti kita juga harus datang dengan rendah hati dan mengaku bahwa, oh Tuhan aku ini loh, aku ini orang yang berdosa. Sebenarnya aku tuh nggak layak untuk bisa melayani Tuhan, untuk bisa menyembah Tuhan. Tetapi terima kasih ya Tuhan ya, karena kasih karunia yang Tuhan berikan sehingga aku dilayakkan oleh Tuhan. Kita datang dengan kerendahan hati kita, bukan dengan kesombongan terhadap apa yang kita miliki dan apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Nah, jadi penyembahan kita mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan, bukan meninggikan diri kita sendiri. Maka dari itu kita juga harus terus menyelidiki motivasi hati kita ketika kita menyembah Tuhan. Apakah ketika saya menyembah Tuhan, saya ingin dilihat orang atas setiap apa yang saya perbuat, atau kita menyembah Tuhan benar-benar dengan motivasi hati kita bahwa kita ingin meninggikan Tuhan. Tindakan yang didasari dengan sikap hati yang benar merupakan sebuah tanggapan kita atas kasih karunia yang Tuhan beri. Jadi penyembahan kita merupakan sebuah tindakan yang didasari dengan sikap hati kita yang benar di hadapan Tuhan. Atas dasar apa? Merupakan sebuah tanggapan kita atas kasih karunia yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa belajar bahwa ternyata menyembah Tuhan bukan hanya sekedar tindakan. Bukan hanya sekedar kita menyembah dalam hati. Tetapi menyembah merupakan sebuah tindakan yang dibarengi dengan sikap hati yang benar kepada Tuhan. Hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Bukan hanya di bibir saja, bukan hanya tindakan kita yang mencerminkan kita menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, tetapi juga hati kita juga harus mempunyai respon yang tepat dan benar. Untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Nah, yang pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana kita dapat menyembah Tuhan? Yang pertama kita belajar bahwa ketika kita menyembah Tuhan, maka kita harus mengalami kelahiran baru. Tanpa kelahiran baru, kita nggak bisa jadi true worshiper. Jadi lahir baru ini adalah ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ketika hidup kita itu benar-benar disentuh oleh Tuhan. Ketika hidup kita menunjukkan karakter yang baru di dalam Kristus Yesus. Itu yang disebut dengan lahir baru. Tanpa kelahiran baru, hidup kita nggak akan dipimpin oleh roh. Karena apa? Karena ketika kita nggak lahir baru, maka kita akan cenderung untuk melakukan dosa. Kita akan cenderung menjadi hamba dosa. Dan pastinya hidup kita nggak akan dipimpin roh ketika kita nggak lahir baru, ketika kita masih menjadi hamba dosa. Justru kita akan dipimpin oleh dosa tersebut. Tetapi maka dari itu ketika kita ingin menyembah Tuhan, kita juga harus mengalami kelahiran baru. Yaitu kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan benar-benar menyentuh hati kita. Sehingga hidup kita bisa dipimpin oleh roh. Sehingga kita dapat menyembah Tuhan,
kita dapat memuji Tuhan, kita dapat memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Nah, yang kedua, penyembahan yang benar harus dibangun di atas dasar kasih kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar rutinitas atau aturan atau liturgi atau ketakutan, nanti kalau aku nggak menyembah Tuhan, nanti aku nggak diberkati oleh Tuhan. Nanti kalau aku nggak menyembah Tuhan, nanti aku dikutuk sama Tuhan. Aku nggak jadi anak yang pinter, aku nggak dapat ini dan itu. Tetapi penyembahan yang benar harus didasari dengan rasa kasih kita kepada Tuhan. Penyembahan yang didasarkan dengan kasih, maka kita tidak akan pernah bosan ketika kita terus menyembah Tuhan. Bahkan kita akan selalu rindu dan terus rindu untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi, untuk mempermuliakan nama Tuhan lebih dalam lagi. Jadi, untuk kita dapat menyembah, kita harus mendasari penyembahan kita di atas dasar kasih. Sehingga apa yang kita lakukan benar-benar tulus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bukan dengan topeng atau rutinitas, tetapi atas dasar benar-benar kita mengasihi Tuhan. Yang ketiga, kita dapat menyembah, kita terus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Seperti di dalam Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Jadi true worship bukan masalah tentang letak geografis, seperti kalau kita baca di ayat sebelumnya nih, Yesus katakan kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini atau di Yerusalem, tetapi penyembahan kita akan digerakkan oleh pimpinan Roh Kudus dan berakar kepada kebenaran di dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, penyembahan kita akan digerakkan oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana kita harus menyembah Tuhan, bagaimana kita harus mempermuliakan nama Tuhan, dan tentunya ketika hal itu digerakkan oleh Roh Kudus, penyembahan kita digerakkan oleh Roh Kudus, maka penyembahan kita tentunya juga akan berakar kepada kebenaran di dalam Yesus Kristus. Nah, ketika kita belajar kebenaran, maka penyembahan kita juga akan bersifat progresif, akan semakin maju dan akan semakin lebih baik lagi. Bahkan apa dampaknya? Hidup kita akan semakin jauh lebih diperbarui, semakin lebih baik lagi setiap harinya. Makanya kenapa kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Supaya penyembahan kita digerakkan oleh Roh Kudus dan penyembahan kita berakar kepada kebenaran di dalam Kristus Yesus. Yang keempat, bagaimana kita menyembah? Kita belajar bahwa penyembahan kita berarti kita memakai hidup kita sebagai persembahan yang hidup. William Barclay mengatakan seperti ini. Kalau Allah itu roh, maka persembahan manusia kepada Allah haruslah juga persembahan roh. Persembahan korban binatang dan barang-barang lain buatan manusia tidaklah cukup. Persembahan yang berkenan kepada hakikat Allah hanya persembahan roh, yaitu kasih, kesetiaan, ketaatan, dan penyerahan diri. Jangan sampai kita berpikir bahwa saya sudah melayani setiap minggunya. Saya sudah memberikan persembahan, saya sudah memberikan ini itu sama Tuhan. Ya sudahlah, itu sudah cukup sebagai penyembahanku di hadapan Tuhan. Namun persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, berkenan kepadanya adalah penyerahan diri kita. Yaitu dengan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Di dalam penyembahan biasanya ada dua unsur. Yaitu ada oknum yang disembah dan ada apa yang dipersembahkan. Jadi ada oknum yang kita sembah dan apa yang kita persembahkan.
Di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Di dalam penyembahan tentunya ada hubungan antara kita dengan Tuhan. Penyembahan merupakan perwujudan hubungan kita manusia dengan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan supaya kita mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan persembahan seperti itulah yang dinamakan ibadahmu yang sejati. Penyembahanmu yang sejati. Nah, maka dari itu hidup kita adalah persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Allah. Kalau kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah, tentunya kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Makanya dikatakan di ayat selanjutnya, jangan kamu serupa dengan dunia ini, tetapi teruslah berubah oleh pembaruan budimu. Supaya apa? Kita terus menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena apa? Kita ini adalah persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Hidup kita ini kita persembahkan kepada Tuhan. Gak mungkin kita mempersembahkan kepada Tuhan, kita mempersembahkan hidup kita yang mungkin penuh dosa, kita gak mau taat kepada firman Tuhan, kita gak mau terus diperbarui oleh Roh Kudus. Gak mungkin kita kasih Tuhan seperti itu, tetapi kita terus berusaha untuk memperbarui hidup kita, untuk terus selalu memberikan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi jangan sampai kita memikirkan bahwa penyembahan itu berarti kita menerima terus daripada Tuhan. Tetapi penyembahan kita juga harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam bukunya Ron Jensen dan Jim Stephen mengatakan seperti ini, menyembah adalah mengadakan kontak dengan Allah, berdoa kepada Allah, memuji, menyanyi kepada Allah, mengaku di hadapan Allah dan memberikan tanggapan kepada Allah sebagaimana ia telah ditinggikan dan dinyatakan dalam firman-Nya. Tujuannya adalah untuk memberi sesuatu, bukan untuk menerima sesuatu. Berkat pasti datang, karena menerima adalah hasil dari memberi. Jadi tujuan penyembahan adalah memberikan sesuatu kepada Tuhan. Bukan dengan motivasi untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Tetapi penyembahan-penyembahan yang kita lakukan, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Selalu dan selalu. Nah teman-teman, penyembahan juga harus diawali dengan kerinduan untuk semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Penyembahan bermula dari kerinduan kita untuk semakin mengenal Tuhan, untuk semakin dekat dengan Tuhan. Di dalam penyembahan kita, ada kalanya, ada saatnya kita berbicara kepada Tuhan. Ada saatnya kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Namun di dalam penyembahan juga ada kalanya kita harus duduk diam dan membiarkan Tuhan berbicara di dalam kehidupan kita. Jadi penyembahan bukan melulu kita berbicara kepada Tuhan, melakukan sesuatu kepada Tuhan. Tetapi penyembahan kita kepada Tuhan, ada kalanya kita juga harus duduk diam untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau bicara kepada kita. Kita membiarkan Tuhan berbicara kepada kita. Nah, maka dari itu pakailah hidup kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, berarti kita juga harus mempermuliakan nama Tuhan. Dimanapun kita berada, bukan hanya saat di gereja saja, tetapi di luar gereja, di saat kita sudah selesai ibadah,
hidup kita juga harus tetap menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Yaitu dengan apa? Mempermuliakan nama Tuhan. Itulah yang disebut sebagai penyembahan yang sejati. Kiranya dalam 1 bulan ini kita terus belajar bagaimana kita menjadi true worshiper. Bagaimana kita ingin terus terdorong untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Mempermuliakan Tuhan lebih dalam lagi. Karena apa? Kita diciptakan sebagai penyembah. Penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari saat ini kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak teman-teman pada pagi hari ini untuk kita boleh sama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan. Menyembah Tuhan. Mari saya undang teman-teman untuk berdiri bersama-sama. Sebab hanya Tuhan yang layak kita sembah, yang layak kita tinggikan. Terima kasih Tuhan. Mari saat ini kita menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita menghargai kehadiran Tuhan. Mari kita merasakan jamahan Tuhan. Mari kita terus rindu untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami sembah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua mahkota dunia telah kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku Katakan Kau yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Sebab Engkau Tuhan
yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. mari saat ini kita menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Sebab Dia yang layak kita sembah, sebab Dia yang layak kita tinggikan. Dengan kekaguman disertai kegentaran dan ucapan syukur, kami bersyukur untuk boleh menyembah-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk menyembah Kau yang besar, meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan di atas segalanya. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan, kami bermasmur, mengagungkan Engkau, meninggikan nama-Mu. Tuhan berdaulat dalam hidup kami, nyatakan kuasa-Mu buat kami, urapi setiap hati. Terpujilah nama-Mu, biarlah hidup kami penuh Selamanya kami mau menyembah-Mu, hidup kami hidup dalam kesembahan yang menyukakan, yang menyenangkan, yang berkenan bagi Engkau Allah yang bertata, Engkau Allah yang menjauh. Haleluya, kami mau memuji-Mu selamanya, kami mau menyembah-Mu selamanya Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, Engkau yang layak kami sembah. Segala pujian, segala hormat kami naikkan kepadamu. Ini hati kami yang rindu menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ingin selalu memuji-Mu, kami ingin selalu menyembah-Mu, kami ingin selalu memuliakan-Mu. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak. semakin Terima kasih, menyukakan Engkau, sebab Engkau yang layak Tuhan, sebab Engkau yang layak kami sembah, sebab Engkau yang layak kami puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau yang layak kami sembah. terima kasih. Ini hidup kami. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Layak dipuji disembah, Kau yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar
lebih sungguh lagi kita mau sama-sama katakan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau di sepanjang hidup kami. Biarlah hidup kami menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Biarlah hidup kami pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami sudah selesai mendengar firman-Mu, tetapi kiranya Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami terus rindu untuk menyembah-Mu, kami terus rindu untuk mempermuliakan nama-Mu, dan kiranya kami rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap anak-anak muda-Mu yang hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan membuat berhasil setiap apapun yang mereka kerjakan. Tuhan menjagai kesehatan mereka. Tuhan menyertai mereka di sepanjang umur hidup mereka. Tuhan memberkati masa depan mereka. Tuhan memberikan masa depan yang indah dan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga memberkati setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap studi mereka. Kami terus berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memimpin hidup mereka sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom, berjumpa dengan kami, saya Marcella, Saya Amara di God Zero Update. Pada hari Selasa ada doa pagi pukul 5 pagi sampai jam 6 pagi di gereja. Jangan lupa datang ya. Pada hari Rabu akan diadakan doa penodau jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Dilanjutkan pukul 6 sore sampai jam 8 malam di gereja. Pada hari Jumat akan diadakan doa bersama pukul 6 sore di gereja. Atau bisa mengikuti live streaming di channel YouTube kami, GSI Air Hidup Madiun. Di minggu yang akan datang, ibadah raya akan diadakan 2 kali pukul 7 pagi dan 5 sore di gereja. Yang nggak bisa datang bisa saksikan di channel YouTube GSI Air Hidup Madiun. Kami mengundang teman-teman untuk datang di God's Aero jam 9 pagi di gereja. Jangan lupa ya guys. Yang bertugas minggu depan WL-nya ada Mas Agus, singernya ada Mbak Titian, Mbak Siska dan Mas Oscar. Asarnya ada Valencia dan Mbak Elvira, LCD-nya Mas Putra. Bagi teman-teman yang ingin didukung dalam doa, Bisa menghubungi Pendeta Intan atau DM di Instagram God's Aero. Oke. Sekian update kami selama seminggu ke depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati.